Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cek suara dulu bunda ya. Yang di ujung sana, oh kurang bagus yang ini. Pantesan agak malu-malu tadi ya. Cek satu, nah, ya. Cek 1 2 3. 1 2 3. Ini sebenarnya. Cuma madek-madek dari suara kita tes dulu. Bunda yang di ujung sebelah kanan, mana kan? Itu kan ya. Kedengaran suara? Nah, di sebelah kiri kedengaran. Baik. Kalau kedengaran kan lemah. Kalau kedengaran itu wajar. Atau Pak Haji tadi kan banyak yang ngobrol. Kalau kedengaran mudah-mudahan bisa fokus ke suara yang ada. Kami bikin salam sebagai salam hormat, salam munqadam birrabbir rahim. Karena kata Allah, inna illa salaman salaman. Tidak ada salam-salam yang lain di akhirat nanti kecuali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami muliakan tentunya yang paling utama dari ketua beserta jajaran pengurus masjid Al-Ikhlas, dan juga yang kami muliakan dari Bunda ya, dan juga seluruh jajaran pengurus majelis taklim Permai dan beserta seluruh bunda-bunda solehah jemaah majelis taklim dari berbagai majelis sekitar yang ada di sekitaran kilometer 5, Lebong Siaran dan lain sebagainya. Yang insya Allah mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majelis ini seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, satu langkah menggugurkan dosa dan satu langkah lagi mengangkat derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi salawat serta salam semoga tercurah senantiasa bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat kalau ya? Sehat. Bahagia ya. Sehat, bahagia, Allah. Ya, bareng-bareng biar kompak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan mungkin datang tadi dalam keadaan sakit, mudah-mudahan datang sini jadi sehat. Mungkin datang tadi dari rumah ada masalah, mudah-mudahan selesai masalahnya ya. Walaupun kali balik masih ada masalahnya. Atau mungkin baru datang dari rumah tadi, kata Pak Haji tadi, sudah pamitan belum sama yang di rumah? Ya, jangan lupa ya. Walaupun mungkin tinggal kecucian yang belum selesai, ya, lipetan yang belum selesai. Ya Allah, untuk yang pala ini juga segala gawe itu ya. Udah lupa ke dulu, tapi kakek balik selesai ke insya Allah. Baik, mudah-mudahan semuanya disertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangkaian pengajian rutin sekaligus momentum halal bihalal. Kalau
Halal bihalal ini memang bukanlah suatu amalan, tapi ini adalah adat istiadat. Bahkan cuma ada di Indonesia. Namanya bahasa Arab ya, keren namanya bahasa Arab. Tapi tanya kaum Arab, tahu tak? Tidak tahu. Apa itu halal bihalal? Tidak tahu dia. Kenapa? Memang asal muasalnya dari Indonesia. Kalau dari berbagai literatur yang paling banyak sering disampaikan, momentumnya itu pada masa setelah kemerdekaan. Presiden kita yang pertama pengen mengumpulkan umat Islam ini biar bahu membahu untuk membangun negeri ini dengan semangat nilai-nilai Islam. Apalah caranya buat mengumpulkan ini? Maka atas pertimbangan dari ulama-ulama terdahulu, salah satunya ulama kita yang akhirnya memberikan ide yang mana kita kumpulkan dalam satu wadah yang namanya silaturahim. Dari silaturahim itulah akhirnya acara ini bagusnya dikasih judul, apalah judulnya? Oh ya, dikasih judul halal bihalal. Akhirnya dari situ sampai sekarang identik dengan perayaan yang kita laksanakan selepas dari Ramadan. Tapi walaupun itu kalimatnya disandingkan, tapi maknanya sangat erat dengan momentum yang namanya Lebaran. Halal, apa halal? Halal boleh, boleh ya, boleh. Itu lain ya. Itu pinipin. Halal itu ya boleh. Cuma kalau kita lihat kayak bunda yang pernah berangkat ke tanah suci, baik haji atau umroh, apa kata penjualnya? Halal. Ya haji, halal. Halal apa berarti? Ya halal ini, bahwa memang halal ini boleh. Bahkan bukan boleh kayak berarti ini lepas hal-hal yang bisa menghalangi dari keburukannya. Jadi semuanya baik. Nah, dari situ maka halal bihalal ini melekat kepada makna dari bulan Syawal itu sendiri. Syawal itu kalau secara arti bahasa Arab, Syawal itu artinya naik. Naik. Atau lebih dimaknai dengan kalimat meningkat. Jadi sebenarnya lepas Ramadan kita tuh semakin meningkat, ibadahnya semakin meningkat, dekat kepada Allah semakin meningkat, bukan malah lempem ya, semakin meningkat. Insya Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini sudah meningkat semua kualitas ibadahnya, takwanya, iman kepada Allah, yang tawakalnya kepada Allah, insya Allah. Baik, itu baru pembukaan. Kita kurang lebih sampai menjelang asar, dan kita buka tetap dialog ya. Nanti ada sesi sharing kalau ada yang mau di sharingkan selepas ini. Jadi kurang lebih nanti kami menyampaikan sekitar 30 menit ke depan, kemudian nanti sampai kurang lebih 15 menit atau 10 menit kita sharing, nanti baru ditutup dengan doa. Sebelum kita mulai, kita kondisikan hati kita dulu bunda ya. Kita bareng-bareng sholawat, lalu nanti kita sama-sama istighfar. Mudah-mudahan kalau hati itu sudah lembut dengan istighfar, maka apapun yang disampaikan itu mudah kita terima. Karena di dalam dunia psikologi ada istilahnya, alam pikiran kita ini ada dimensi yang saling mengikat satu sama lain. Jadi dimensi pikiran itu kalau dia tidak terima, tidak akan masuk. Tapi kalau terima, dia bakalan masuk. Jadi ibaratnya antara informasi yang masuk ini, kalau informasinya baik, kalau tidak masuk saya kan. Masalahnya kita kadang-kadang mudah niat dengan informasi yang kurang baik. Kalimat-kalimat yang kurang baik, langsung nyaman, masuk ke sini. Akhirnya mulut kita pun dengan mudah mengucapkan lagi. Ada yang sering pengalaman seperti itu. Nah, makanya kita sama-sama bareng-bareng nanti bersihkan lisan kita, mudah-mudahan sampai ke hati, dan Allah ampunkan sekali lagi segala dosa kita. Walaupun selepas Ramadan kata Rasulullah kita telah diampunkan dosa-dosa, khawatirnya saking semangat kita setelah Lebaran ini bukannya malah bersih dari dosa, tapi ngumpul ke dosa baru. Alhamdulillah. Sama-sama kita istighfar. Nantinya diawali dengan sholawat ke atas Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin adadani wa sifaiha wa nuril absari wa nilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin li Muhammad. Kita awali dengan sama-sama membaca sebelum kita beristighfar dengan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, baik yang terhilap dengan sengaja atau tak sengaja, baik yang bersembunyi ataupun terang-terangan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa a'udzu bika min syarri ma sana'na wa a'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa a'udzu bi dzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekekan mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebentar.
khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kasih sayang Allah Maha mempesona, betapapun kita tiada akhirnya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Lanjutkan istighfar sambil terus basahi lisannya, rasakan sampai ke detak jantungnya. Setiap kalimat-kalimat istighfar getarkan di lisan, getarkan di hati. Minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun ya Allah. Banyak dosa, banyak hilang, banyak salah, dari lisan yang tak terjaga, dari lisan yang suka bicara yang tak benar, dari lisan yang sering bicara tak karuan. Minta ampun kepada Allah dari setiap mata yang mungkin salah dalam memandang, dalam salah dalam melihat. Minta ampun juga kepada Allah dari setiap kaki yang mungkin salah melangkah, dari setiap tangan yang salah dalam berbuat. Minta ampun kepada Allah. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Allah akan ampunkan segala salah dan kesalahan. Ampunkan Allah. Minal khataya. Kumpulkanku terbungkus kapan, tiada guna hatapan jabatan, tinggallah hatapan dan penyesalan, menanti di peradilan yang menentukan, menanti peradilan yang menentukan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, insyaallah ya mudah dan supaya semua mudah-mudahan hatinya lebih bisa terima. Kalau kata Palembang tuh ya, bisa terima. Kenapa? Setiap kelembuan hati itu bisa menghadirkan kebaikan. Dulu suatu ketika Rasulullah anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, Rasulullah SAW itu meneteskan air mata. Ada sahabat nanya, ya Nabi, engkau menangis? Bukankah tidak boleh bersedih atas sebuah kehilangan? Apa kata Nabi? Air mata itu berawal dari kelembutan hati. Maka hati yang lembut pasti akan meneteskan air mata. Ketika ingat akan rohnya, akan ingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap air mata yang menetes, setiap hati yang tergetar tadi, Allah jadikan sebagai ganjaran yang menggugur dosa-dosa.
Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda semuanya, insyaallah dengan Allah hari ini kami pengen berbagi ada satu hal yang mungkin menjadi oleh-oleh kita pasca Ramadan. Karena kalau sudah Ramadan berakhir, banyak di antara kita yang akhirnya tidak mampu jago istiqomah. Betul beda. Masih ada yang bisa jago sholat tahajudnya dengan maksimal sampai 8 rakaat. Ada? Pasti semuanya ngaku tidak. Ataupun ada pun beratnya Ustaz, ya Allah, apa tidak semudah waktu tarawih. Apalah. Dan itu kenyataan. Belum lagi kita yang baca Quran waktu bulan Ramadan berlomba-lomba kita sampai kotak Quran, betul? Giliran Ramadan berakhir sudah berapa juzkah kita selesaikan hari ini? Tanya Ustaz, baca dulu. Alhamdulillah. Berarti mana yang kalimat Syawal meningkat tadi? Nah, itu menjadi akhir renungan bagi kita bersama. Akhirnya karena itulah sifat kita manusia yang memang tak luput dari hilaf, dari lalai, maka kita mungkin tak akan mampu untuk sama kualitasnya dengan Ramadan. Tapi minimal jangan betul-betul ibarat kata wong tahu nyampak niat, rubuh niat, habis niat. Jangan sampai minimal kita masih mampu menghiasi lisan kita dengan Quran walaupun tidak bisa menuntaskan sampai 1 juz sehari. Hiasi hari-hari dengan Quran. Karena Quran itu kata Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau lisan tak tersentuh dengan Quran, maka dia akan gelap tanpa cahaya. Maka kita hiasi lisan kita dengan Quran setiap hari kita. Sempatkan, bukan tunggu sempatkan insyaallah. Hari ini kami mau bagi ada satu kalimat yang dinukilkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Batani ataupun juga yang dari luar ada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nashihul Ibadnya. Kata beliau, berhati-hatilah atau berlindunglah diri terhadap 4 hal yang mengkhawatirkan. Padahal seharusnya ini yang paling dikhawatirkan manusia, tapi manusia sering terjebak dengan kekhawatiran yang lain. Manusia, kami manusia terjebak dengan kekhawatiran yang lain. Padahal 4 ini yang harusnya dikhawatirkan. Apa yang sering kita khawatirkan, sering terjebak itu khawatir kurang duit, betul tak? Khawatir gak ajak makan besok, betul tak? Khawatir anak kalau tamat sekolah ini gawe apa, betul tak? Khawatir besok kira-kira nak kondangan pakai baju apa. Khawatir itu kadang-kadang yang kalau urusan-urusan yang sebenarnya sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tak semua itu sudah dijaminkan oleh Allah? Karena Allah sudah janji rezeki itu sudah dijaminkan oleh Allah, cuma memang kadarnya macam-macam. Ada yang ditakdirkan memang ayo pengen kita cak Rabi Ahmad, ya aja ada belum tentu kalau takarannya sudah di situ, tapi ujiannya besar juga. Takaran kita mainlah. Jadi biar kata guru kami itu kalau sudah butuh ya sudah butuh tuh. Ada dapat partai itulah jadinya. Tapi apapun yang kita dapatkan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ada itu kan. Bersyukur dan segala baik pada kita. Kalau bersyukur bakalan ditambah. Kalau ditambah itu bentuknya macam-macam. Memang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi yakinlah ditambah dalam bentuk yang sesuai kata Allah ini terbaik buat kita. Kaulah Bunda kalau nak mengukur tentang duit yang ada di klepeng, yang di dompet ya, kira-kira sama tak dengan kebutuhan kita? Sama tak? Cukup tak hitungan kita tuh dalam sebulan atau dalam setahun itu? Tidak bakalan sama. Kadang-kadang ya pas dihitung satu pengeluaran bulan ini
sampai selain. Tapi tadi pemasukan kita bahkan tidak sampai di situ. Nah, itulah hal-hal yang sering kita khawatirkan padahal sudah dijaminkan oleh Allah. Tapi itu sekali lagi sunnah Allah. Bahkan Allah gambarkan sendiri di dalam Al-Quran, kata Allah, walanabluwannakum minal khawfi walanabluwannakum bi khawfin minal khawfi walanabluwannakum bi syarrin minal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi memang di dalam pikiran kita tuh seringkali ngerasa kurang, merasa tidak mampu. Tapi itu tadi sunatullah, itu adalah ujian dari Allah. Kata Allah akan diuji setiap kamu dengan tadi ada rasa khawatir, rasa kurang, rasa ini, rasa itu. Tapi itu tadi kalau kita sadari ujian sudah aman guys. Mungkin hari ini ya Allah duitnya cuma tinggal 5.000 di dompet ini, aman, tenang guys. Besok pasti ada kirim ke makanan. Yakin tidak? Harus yakin ya. Tiba-tiba, weh Biji, aku ini lagi syukuran Biji. Nah, makanan. Ada rezekinya. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinukil dalam kitab Shahihul Ibad, berlindunglah kepada Allah dengan 4 hal. Yang pertama, Allahumma. Jadi memang akhirnya karena ini penting, Nabi pun menganjurkan kita untuk jadikan ini sebagai ungkapan doa kita selepas sholat kita. Habis sholat jangan lupa baca doa ini. Pasti ada yang sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ai la yusma, atau redaksi yang lain wa min du'ai la yustajabulah. Ada yang hafal doa itu? Belum? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ai la yusma, atau redaksi yang lain wa min du'ai la yustajabulah. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Yang mana ilmu yang tidak manfaat? Ilmu yang kita tidak acak ngamalkannya. Mau bola kita mohon maaf, kata Pak Ketua tadi sudah majelis taklim berpuluh-puluh kita majelis taklim datang, tapi tidak pernah ada satu pun yang kita amalkan. Auzubillah min. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Amanah. Maka itu kita dawamkan doa ini dan juga kita ingat-ingat niat apa yang pernah kita dapatkan dari setiap ilmu itu. Maka kata seorang guru mengatakan ilmu itu mana biar manfaat. Kalau kamu dengar, kamu cuma akan ingat lalu lupa. Kalau kamu ilmu itu kamu dengar lalu kamu catat, kamu bisa ingatkan lagi. Yang paling mantap adalah ilmunya didengar, dicatat, dan diamalkan. Itulah kalau ilmu yang barokah. Maka yang pertama tadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Biar jangan sampai dan manfaat, maka diamalkan. Sekecil apapun yang kita dengar, maka kita amalkan. Insya Allah itu akan jadi ilmu yang manfaat. Kemudian apa yang keduanya? Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah tenang, gelisah itulah ya. Ada yang di sini sering galau, ya galau. Dan itu salah satunya adalah hati yang tidak khusyuk, tidak tenang. Maka kalau hati yang tidak pernah tenang, tidak pernah khusyuk, ujung-ujungnya terbawa dalam sholat. Sholat pun jauh dari khusyuk. Tapi beda halnya dengan ketika kita pas waktu sholat, apalah ada yang sering bertanya, Ustaz, apalah aku kalau pas sholat tuh ya, pas sholat Allahu Akbar, teringat ya Allah, bumbu dapur belum dibeli.
mulanya itu ya. Apa itu kan khusyuk? Kalau itu bukan tidak khusyuk, tapi memang itu bisa menyebabkan tidak khusyuk. Tapi itu adalah bisikan dari syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia pengen melakui kita. Karena jangan dikira kalau kita tegak beribadah atau setan tidak baca dekat. Ini kanan depan belakang dia ngejar kita ya. Buat ganggu kita agar tidak khusyuk di dalam sholat kita. Nah ini masalahnya. Makanya ketika kita di dalam sholat, apa kata Imam Syafi'i sebagai upaya kita untuk menghindarkan atau menghadirkan khusyuk kita, jangan sampai kita akhirnya membuat sholat menjadi tidak sempurna karena gangguan-gangguan tadi. Salah satunya fokus dengan setiap gerakan dan bacaan sholat itu. Fokus setiap gerakan dengan bacaan. Mulai dari takbiratul ihram, lakukanlah dengan sesempurna gerakan dan sesempurna ucapan. Allahu Akbar. Yang dinamakan khusyuk itu adanya tumakninah. Tapi tumakninah ini bukan berarti lamo ya. Tapi dia tenang dan teratur. Bisa jadi itu kalau lama tidak belum tentu khusyuk. Allah. Tapi banyak orang belum tentu. Tapi dia tenang dan sempurna. Allah. Jangan sampai yang Allah mana itu kan belum nyampe. Menghadirkan kita fokus di dalam sholat. Belum lagi gerakan yang berikutnya. Ketika baca Al-Fatihah, bacanya Alhamdulillah, walaupun hanya gerak di bibir kita. Jangan sampai mama, walaupun sholat mesir, jangan sampai kita cuma ngedem. Sepanjangnya itu kan. Nah kalau seperti itu, itulah pangkalnya yang menyebabkan kita sering terganggu kemana-mana, melalang buana pikiran kita. Maka untuk menghindari melalang buana pikiran kita tadi, kita fokus pada ucapan dan gerakan sholat. Setiap gerakan-gerakannya, gerakan ruku, bacanya subhanallahil azim wa bihamdi, atau subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfirli dibacanya. Terus tidaknya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, terus sampai pada gerakan-gerakan berikutnya. Kalau kita memang lagi buru-buru, ada mungkin kalanya kita mungkin ada kondisi buru-buru yang memang singkatnya waktunya, mana solusinya? Kita bacanya belepotan atau kita zaman yang ada kita baca secukupnya bacaan tapi tetap sempurna. Misalnya apa? Kita baca tadi pas ruku subhanallahil azim wa bihamdi sekali beda. Kalau memang buru-buru jangan sampai tidak jelas kan dia jelas kan. Kalau seperti itu maka malah tidak dapat. Iya dibaca kata malaikat jelas kan. Jadi kita tetap walaupun sekali kita baca dengan sempurna. Demikian juga setiap kalimat-kalimat yang lainnya. Yang pertama, berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang dan tidak terjaga. Kemudian yang ketiga apa? Wa min nafsil la tashba. Nafsu yang tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Kira-kira pengen baju baru itu nafsu atau kebutuhan? Nah, tadi kan kita lihat kalau cuma kebutuhan ya sudah. Cuma nafsu sudah. Hati-hati mudah-mudahan ya. Apalagi ini kan ada yang abang, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam. Ya boleh sekali-sekali untuk mempercantik pengajiannya biar seragam. Cuma jangan masuk kakek tiba-tiba bulan ini jilbab pink, bulan depan pula jilbab merah. Kakek yang ibu ini ngomong, wah ibu yang kemarin dia belum lunas. Jangan sampai akhirnya terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi ada yang sesuatu yang tidak seharusnya. Sesekali lah kita bedakan yang sesuai porsi.
sesuai porsinya. Segala sesuatu tadi, seluruh apa yang kita gawikan ini pada dasarnya boleh, boleh bang, boleh. Cuma kata Allah, jangan melampaui batas. Makan durian boleh tak? Boleh. Tapi malah sudah sekilo dewe kan? Boleh tak? Panas badan, naik darah tinggi, langsung naik darah tinggi. Itu berarti kan tak boleh. Proporsional, yang tak boleh adalah melampaui batas. Maka hal-hal yang membuat kita tidak merasa puas dengan segala ada yang ada. Yang ada memang kalau kita lihat kata Rasulullah, untuk urusan dunia itu malah kita berupaya menekan. Tapi untuk urusan akhirat malah kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk menuju meraihnya. Kami nyambung dengan ayat yang dibaca oleh kita tadi. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Bersegera menuju kepada hal-hal yang menuju kepada Allah. Bersegera menuju kepada berharap kepada taufik hidayahnya, rahmatnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di lanjutan ayat tadi, ayat yang ke-134, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan diawali kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang nantinya bakal mewarisi surga. Siapakah itu? Allazi la yunfiqu fis-sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Jadi berinfak dalam keadaan sempit ataupun itu yang bakal mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah. Kira-kira marah boleh tak? Marah yang sesuai porsinya. Yang tak boleh pakai tadi, yang meluapkan amarah. Dan sampai berlebihan, yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak ada sebabnya, dan tidak ada tujuan baiknya. Maka itu yang biasanya kan membawa kepada keburukan dan keburukan. Maka kata Nabi SAW, kemarahan itu identiknya adalah jebakannya dan kejebakan dari energi yang dibawa oleh setan. Maka kata Nabi, jangan marah bagimu surga. La tardot walaka jannah. Kenapa? Sekali lagi ketika kita mampu menahan amarah itu kan membawa kebaikan. Tapi kalau tak mampu menahan amarah, meluapkan amarah, itu bisa membawa kepada keburukan. Ada ceritanya, ini ada calon penumpang pengen beli tiket pesawat, Yang ini diinformasikan oleh petugasnya habis tiketnya habis. Penumpang pertama karena memang dia ini ada kebutuhan ribut-ribut. Zaman ini masih zaman pingin ya, bukan zaman sekarang. Pesan tiket mudah, tek. Ini masih di loket-loket. Aku pengen langsung berangkat. Ini ada kebutuhan bisnis aku. Ribut. Tapi kata petugas, mana Pak habis? Sudah ada kali lagi. Sudah, akhirnya mau datang karena memang tak ada. Dan karena dia marah-marah ini, petugasnya tidak mau tahu. Kemudian ada satu calon penumpang yang di belakangnya menang. Habislah ya, sudah habis. Kemudian melihat yang di sini berbeda responnya, maka petugas ini beda juga dalam perlakuan. Bu, ibu-ibu kebetulan ini Bu, ada satu psikos yang sisa dia ini tapi mampir dulu, yang harusnya langsung ke Jogja ini mampir di Jakarta dulu. Bentar tapi ibu tidak tahu, kali ibu mau ibu boleh pakai. Ya sudah, tadi akhirnya yang sabar tadi pun bisa mendapatkan rezekinya, sedangkan yang marah-marah tidak dapat rezekinya. Jadi sesuatu itu ketika diturutkan dengan amarah pasti membawa kepada dampak buruk.
Terus apalagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka inti kita ketika pas setelah Ramadan berakhir ataupun awal Ramadan, selalu kalimat yang didengung-dengungkan kepada kita, mari saling maafkan. Maka kalimat pun yang identik dengan Idul Fitri apa? Mohon maaf lahir dan batin. Minta dimaafkan kesalahan lahir dan batin. Kenapa? Ada kesalahan secara lahiriah, ada kesalahan yang tidak kita sadari. Maka tadi kita minta maaf lahir dan batin, tapi mohon maaf, jangan cuma sekedar ucapan baik. Betul-betul minta maaf setulus hati dan juga memaafkan setulus hati. Insya Allah akan jadi kebaikan bagi kita. Terus yang terakhir, sudah jam 3. Yang terakhir apa tadi? Setelah wamin nafsil la tashfa, yang terakhir wamin du'ai la yusma atau wamin du'ai la yustajabu lahu. Itu ada dasar yang beda tapi maknanya hampir mendekati. Apa wamin du'ai la yusma? Doa yang tidak didengarkan oleh Allah, doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira yakin dan doa kita itu dijawab oleh Allah? Yakin apa tidak? Setiap doa kita dijawab oleh Allah, yakin tak? Harus yakin, karena sudah janji Allah. Allah tak mungkin menyalahi janjinya. Kata Allah, uduni ajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku kabulkan. Sudah Allah janjikan, pasti dikabulkan. Jadi tidak mungkin kita berdoa tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Cuma masalahnya cara ngabulkannya bukan sesuai kehendak kita, tapi kata Allah yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kita. Kita minta ini, kata Allah, cocok untuk kau itu yang ini baik. Nah, hijaulah yang ini. Apa kata Allah? Kaget, sabar ya, belum waktunya. Kaget, tunggu 2 bulan lagi. Cuma kadang-kadang kalau kita tidak sabar, dengan cara-cara yang lain kita lakukan, ujung-ujungnya akan membawa kepada jadi asli. Kalau sudah Allah janjikan, sudah tidak mungkin doa kita tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi ada memang doa-doa yang tak diijabah. Makanya doa tadi Nabi mengajarkan doa ini berlindung dari doa-doa yang tak dijabah. Kenapa ada doa yang memang tak dijabah? Kenapa ya? Karena ada ijab, ada yang menghalangi dari terkabulnya doa. Bunda punya lagi hujan, pengen nadah air hujan, tapi yang dipakai untuk nadah ke air hujan tadi embernya ember kotor. Kira-kira baca dipakai tidak airnya? Tidak baca, karena embernya kotor. Embernya bersih dulu, barulah ditampungi air hujan. Bisa dipakai tidak air hujan? Bisa. Kalau embernya bersih, berarti apa? Bersihkan dulu embernya. Berarti apa? Bisa jadi doa-doa kita tak didengar karena begitu banyak kotoran-kotoran pada diri. Kata Allah, kalla bal qala ala qulubihim. Ada kotoran-kotoran di dalam hati. Kenapa kotoran di dalam hati itu? Banyak munculnya dari 2 unsur. Satu dari mulut. Mulut kan? Mulut. Satu dari hati itu sendiri. Nah, mulut ini mulai dari yang dikeluarkannya sampai yang dimasukkannya bisa menyebabkan penyakit hati. Kalau yang dikeluarkan apa? Lewat ucapan, lewat omongan. Kalau yang dimasukkannya lewat yang dimakan. Apa yang kita makan itu bisa menyebabkan penyakit di dalam hati kita. Jadi hati-hati yang dengan yang dimakan. Bahkan bukan cuma penyakit-penyakit hati, bisa membawa kepada penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Secara fisik sebenarnya makanan yang tak halal, makanan yang tidak jelas hukumnya. Karena kita mudah makanan, mohon maaf, mudah. Kami sedih kadang-kadang tuh ada
kawan kami dulu. Ya tidak disebut namanya, tapi cuma sekedar inisial gitu. Setiap kali kondangan, dia makan bukannya makan nasi belau ayam, tapi makan ayam lauk nasi. Ayamnya duluan, tutupi nasi. Ayamnya kaget dimakan cuma singkok. Yang 4 ekor itu masuk ke dalam tas. Kayaknya kakak adik di sini ya. Itu kenyataan Bunda, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Kadang-kadang sengaja, mohon maaf, tasnya dibawa atau tasnya tas branded besar tuh ya, walaupun kawin 4 pulau bukan kawin 1 ya. Nah itu sudah tuh tadi kadang-kadang tidak malu pulau kan, mohon maaf ngempet itu pentol korek pentol ya, Pentol bakso, pentol ikan. Bukan ikut dimakan, empatnya masuk ke dalam. Jangan sampai Bunda ya, mudah-mudahan di sini ada kata ya. Jangan sampai itu haram. Ya, itu haram. Tidak akan jadi darah daging buat anak-anak kita, karena dia tidak dapat rezekinya. Yang rezeki yang dapat hidup itulah. Walaupun sekarang hilang yang pendapat tentang ketika kita diundang ngajak keluarga boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dengan latar tidak. Nah, pokoknya kalau kita diundang maka tulisannya sekeluarga maka boleh kita dapat. Anak kita, cucu kita boleh dibawa dan menikmati hidangan. Kalau tidak di luar itu jangan sampai. Kenapa? Tidak menjadi darah daging. Mohon maaf itu hal-hal yang kadang-kadang sepele tapi masih banyak dari sekitar itu. Maka kalau memang harus ada yang memang kita bawa, kita minta halalkan dulu. Apalagi kira-kira ada yang tak terlihat, ada yang memang tampaknya tidak terpakai uang. Habis acara tiba-tiba ada kotak yang masih beleng kanan. Kita bawa balik boleh tak? Tidak boleh. Kalaupun nak pengen kita bawa balik, minta izin dulu sama tuan acara. Ini lebih ya, aku bawa boleh silakan. Kenapa? Itu akan menjadi penyakit bagi diri kita. Hati-hati hal-hal yang seperti itu, tampak sepele, tapi itulah yang bakal mendatangkan penyakit, mulai dari penyakit hati sampai penyakit yang ada di badan kita, dan semuanya berawal dari perut. Itu budaya semuanya insya Allah bukan Allah. Tempat ini nampaknya ringan ya, tapi ketika melaksanakannya butuh perjuangan. Kita mana dengan belajar ini, ilmunya kita amalkan biar jadi ilmu yang manfaat. Mana kita hadirkan hati kita yang kusuk tenang, makanya kita hadirkan upaya dengan selalu menjaga, dengan memperbarui, dengan apa? Dengan komitmen kita. Maka kata Nabi SAW, ketika kita sholat itu usahakan kita mempersiapkan diri lebih dari awal waktu. Kenapa? Tak akan pernah bisa maksimal segala sesuatu yang buru-buru. Maka penting bagi kita untuk memaksimalkan, betul-betul mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga tadi, nafsu yang tak pernah puas. Salah satu upaya kita agar menjadikan nafsu tadi bisa terbendung dengan ketidakpuasannya dengan apa? Dengan merasa apa itu? Cukup dengan segala apa yang ada, dan banyak-banyaklah bersyukur. Dan yang terakhir, akan menghindarkan dari doa-doa kita yang tadi dijawab oleh Allah, maka bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, bersihkan lisan kita. Jangan sampai kita berzikir mengagungkan Allah, tapi di waktu yang lain kita juga berzikir dengan juga mengagungkan Allah. Maka itulah yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu sesuai kami janjikan tadi. Kalau ada mau di-sharekan dari apa yang kami sampaikan ini, kami silakan. Ada? Ya tadi.
ini Pak dikasih sano kan, nggak balik boleh kan? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit curhat ya. Oh boleh. Curhat dong deh. Aku nak bertanya masalah cak mana cara negur tetangga yang galak jolim kita tadi. Terus dia tuh padahal pernah istilahnya ke Mekah, lah ngaji, lah sholat, lah puasa sawal, puasa apa itu. Tapi selalu menjolimi terus tadi. Cak mana cara aku nak negur dengan di wong itu? Kasih tak dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait tentang orang-orang yang menzolimi kita, ya bukan tadi untuk orang-orang yang makanya itu kan ujian bagi beliau. Pokoknya dia sudah ibadah, sudah memaksimalkan ibadah, bahkan sudah menyempurnakan, mereka sudah haji, tapi masih zolim, itu ujian bagi beliau. Jadi ini hal-hal yang memang di luar dari takaran kita. Bagaimana kita menghadirkan kepada diri kita. Karena kita tidak masuk kepada dia, tidak ada. Itu balik kepada pribadi orang-orang. Mau pula kita nasihati, mentah. Mau pula diingati, mentah. Jadi akhirnya balik kepada diri kita menyikapi hati. Jadi ketika kita mampu ikhlas dan ridho dengan kezaliman itu, maka itu jadi kebaikan bagi kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak mampu ikhlas dan ridho, maka kita apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak mampu lagi bertahan dengan kezaliman kafir Quraisy, apa perintah Allah? Hijrah. Jadi sudah memang ketika kita tidak kuat lagi dengan kezaliman yang ada di sekitar kita, pindah. Nah, kalau kita memang dengan cuma dua pilihan inilah, tapi akhirnya, ayo Ustaz, aku nak pindah, aku cari rumah lain pulau, bingung pulau kan, akhirnya tak ada lain kecuali bertahan dengan keadaan sambil kita ikhlas dan ridho. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita dan bisa jadi dengan ikhlas dan ridho kita akan Allah datangkan hidayah bagi beliau di waktu dengan cara yang Allah mau nanti. Bisa jadi. Begitulah yang terjadi pada Rasulullah ketika waktu dizolimi oleh orang-orang penduduk yang ada di Taif. Rasulullah paling berkibar. Rasulullah bahkan akhirnya mau dibunuh. Tapi Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, di dekatmu itu ada malaikat gunung minta kepada malaikat itu untuk menimpakan gunung ke penduduk di sana biar mati. Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku malah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dari generasi setelah ini akan lahir orang-orang yang beriman dan mengagungkan kemuliaan. Yang terjadi cara Allah dan cara Rasulullah, dan akhirnya Allah datangkan hidayah bagi penduduk itu. Dan ini juga bisa jadi benar. Saat ini kita dengan kita mungkin jadi sakit hati, jadi merasa tidak nyaman karena terzolimi kan. Ketika kita ikhlas, ridho, sabar, jadi kebaikan bagi kita saat ini, dan bisa jadi akan jadi hidayah bagi dirinya di waktu yang tidak kita sadari. Itu kita ya, insya Allah benar memang ya. Sakitnya itu di sini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ikhlas dan kuat ya. Ada lagi udah silakan. Tadi ada yang nyeletuk, Ustaz, apa dengan kue kotak dibagi ini halal. Nak dimakan sekarang, nak dibawa balik, lari balik, ada budaya. Tapi pilihnya jangan. Ada lagi silakan, udah ada yang presiden masih ada. Ya tadi kalau ada. Sudah puasa Syawal semuanya? Belum, masih jalan.
Puasa Syawal itu kalau kita buka dari kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, boleh kita laksanakan dengan 2 cara. Berurutan selama 6 hari boleh, atau selang-seling manfaatkan Senin Kamis boleh. Boleh kalau yang nggak boleh itu apa? Yang digawekan. Karena nilainya luar biasa. Karena menilai itu. Kalau tadi kita puasanya 9 bulan Ramadan cuma sebulan, dengan puasa nambahkan 6 hari jadi bernilai setahun. Karena itu janji Nabi. Setelah kita puasa Ramadan, karena kasih janji. Jadi ketika kita sumaat al-musitan min Syawal karena kasih janji. Ketika kita sempurnakan Ramadan kita dengan 6 hari di bulan Syawal, itu penilai Ramadan kita yang sebulan tadi jadi bernilai setahun. Jadi sayang kan? Jarang-jarang kita bisa puasa setahun penuh kan? Makanya manfaatkanlah 6 hari di bulan Syawalnya, maka Ramadan kita yang sebulan tadi bernilai setahun. Masih ada 10 hari lagi tadi ya. Insyaallah. Dan kalau tidak ada mungkin lagi tidak ada ide, kenapa cepat balik ya? Baik, insyaallah mudah-mudahan saya semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang diserahkan, tidak ada yang ditanyakan, ini juga sudah mulai masuk ya. Asalnya lagi kita tutup akhir kita dengan sama-sama belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang penuh berkah dan datangkan kebaikan bagi kita setelah kita keluar dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika bimatillah ta'at min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa bil walidayni wa na'mal shalihan tarda wa inna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana waj'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian mudah-mudahan semuanya yang bisa kami sampaikan, insyaallah masih dalam bulan yang baik ini kami sampaikan. Qul a'udzu bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal afwal faizin wa tabayyana wa hanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.